Saya Ferawati Sinaga dari Universitas Medan, Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 3203122051. Di sini, saya akan membahas masalah-masalah sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Indonesia. Satu contoh yang saya ambil adalah pengangguran. Jadi, pengangguran ini ialah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu pekerjaan, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Selanjutnya, ada teori-teori pengangguran. Ada dua yang akan saya bahas dalam teori pengangguran ini. Yang pertama, teori klasik. Dalam teori klasik, menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan teori klasik ini, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga dalam Ghilarzo 2004. Jadi dalam teori klasik ini, jika terjadi penawaran tenaga kerja, maka upah akan turun dan dapat mengakibatkan produksi menjadi turun. Yang kedua ada teori Keynes. Dalam teori ini, mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik tadi. Menurut teori Keynes ini, sesungguhnya lambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun. Hal ini akan merugikan, bukan menguntungkan. Karena penurunan upah bukan berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya, produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 dalam Sukimo tahun 1994. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Dalam pengangguran normal ini, apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja yang penuh. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Dalam pengangguran siklikal ini, perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya pemerintahan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menarikkan produksinya. Yang ketiga, ada pengangguran struktural. Dalam pengangguran struktural ini, pengangguran dapat ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Lalu, ada pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini merupakan angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena meningkatnya angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal mungkin atau dikarenakan faktor kemalasan seseorang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Yang kedua ada pengangguran terselubung atau tersembunyi. Pengangguran terselubung ini yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan,
Padahal, dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetapi tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung ini terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat atau kemampuannya. Akhirnya, bekerja dia tidak optimal. Yang ketiga, ada setengah pengangguran atau setengah menganggur. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Selanjutnya yang saya bahas adalah dampak atau akibat buruknya dari pengangguran yang terjadi hingga saat ini. Akibat buruknya dari pengangguran dibedakan dua aspek menurut Sukirno tahun 2000. Yang pertama, akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian, di mana pengangguran tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Yang kedua, menyebabkan pendapatan pajak pemerintahan berkurang. Lalu, akibat dari pengangguran tersebut tidak dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Lalu dari aspek yang kedua, akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat. Beberapa keburukannya adalah yang pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan dari masyarakat. Yang kedua, pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan dari seseorang individu. Yang ketiga, pengangguran menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya, ada solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran yang terjadi hingga saat ini. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, lalu meningkatkan peredaran modal usaha, serta menempatkan pencari kerja di tempat kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Selanjutnya, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri, lalu memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya bahas, semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat membantu yang melihat atau menontonnya. Sekian dan terima kasih.